Iya, baik bisa kita mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Ananda sekalian dan mungkin yang diwakili oleh ayah dan bundanya. Hari ini kita akan simulasi untuk ujian modul. Kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini simulasi kayak apa sih nanti ujian modulnya yang akan dihadapi oleh Ananda sekalian di kelas 7, 8, dan 9. Ini paket B kan ya? Ya, 7, 8, dan 9. Ini sebagai informasi terlebih dahulu sebelum saya atau nanti yang akan mewakili entah Pak Rahmat atau Bu Enda yang akan memberikan contoh simulasinya, akan saya mulai dulu untuk penjelasan ini ujian modulnya akan seperti apa yang akan dihadapi oleh adik-adik atau Ananda sekalian. Untuk ujian modul ini akan sedikit berbeda ya dengan ujian modul di semester sebelumnya. Kalau di semester sebelumnya ujian modulnya yang soal ini tipe soal ya, kita berbicara tentang tipe soal. Tipe soalnya adalah tipe soal pilihan ganda dan uraian begitu. Jadi hanya ada 2 tipe soal. Kalau biasanya mungkin hanya 15 soal, 10 soal pilihan ganda dan kemudian 5 soal uraian. Jadi uraian tuh yang seperti menjelaskan, sebutkan atau menuliskan langkah-langkah kerjanya dan sebagainya. Nah, pilihan ganda ini yang seperti biasa, udah paham semua ya. Nah, yang berbeda kali ini adalah bentuk soalnya. Jadi ini bukan soal, sekali lagi ini saya ingatkan bahwa yang akan dihadapi oleh adik-adik sekalian untuk ujian modul ini bukan soal AKM, bukan. Ini hanya mengadaptasi bentuk atau tipe soalnya saja. Jadi kalau di AKM yang sebenarnya itu, kalau misalnya bisa dicek di Pusmenjer itu ada model soal AKM. Jadi ada 2, yaitu kategorinya itu literasi sama numerasi. Nanti literasi banyak, literasi saya lupa. Fiksi atau non fiksi seperti itu kalau literasinya. Nah, kalau yang kali ini tidak seperti itu. Untuk yang dihadapi ini kan hanya ujian modul yang ada di sekolah kita saja. Ini tidak belum tentu di sekolah lain akan ujian modulnya seperti ini. Nah, ini yang kita adaptasi ini adalah bentuk atau tipe soalnya. Nah, tipe soalnya itu kalau mengadaptasi AKM itu akan ada 5 bentuk soal. Jadi kalau yang tadi sebelumnya atau di semester sebelumnya hanya ada. Oke, mohon di-mute dulu ya. Kalau yang sebelumnya hanya ada 2 tipe soal, yaitu pilihan ganda dan uraian, sekarang ada 5. 5 itu apa saja? Yang pertama adalah pilihan ganda biasa. Jadi yang seperti kita ketahui, pilihan ganda biasa menjawab salah satu pilihan, entah A, B, C, atau D, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini adalah bisa jawabannya bisa lebih dari 1 atau bisa jadi lebih dari 2. Tergantung manakah jawaban yang paling benar begitu. Jadi akan ada akan ada seperti kalau misalnya di ya, misalnya ada kotak centang, jadi yang mana yang kita centang. Jadi bisa jadi jawabannya hanya 2 yang benar atau 3 yang benar. Nah, itu yang disebut dengan pilihan ganda kompleks. Nanti akan saya berikan contoh di PowerPoint-nya untuk pilihan ganda kompleks. Kemudian yang ketiga adalah soal bentuk isian singkat atau misalnya saya mau dalam tahapan proses wawancara, misalnya kita membutuhkan narasumber dan titik-titik. Nah, seperti itu. Jadi seperti hanya untuk melengkapi kalimat biar menjadi satu kalimat yang utuh. Itu namanya itu yang disebut dengan uraian singkat atau isian. Nah, kemudian bentuk yang keempat adalah
bentuk uraian. Jadi uraian di sini adalah uraian yang, bentuknya seperti menjelaskan, atau mengapa, atau sebutkan, atau, tuliskan, cara kerjanya dan sebagainya. Itu adalah bentuk uraian yang kita, sudah pernah biasa hadapi. Dan yang terakhir adalah bentuk menjodohkan. Jadi nanti akan diberikan, 2 model, di 2 kolom nanti jadi ada kolom kiri dan kanan. Kita akan menjodohkan, pasangan, pernyataan yang benar antara kolom kiri dan kolom kanan. Nah, itu dulu, yang akan kita kerjakan untuk soal, tipe soal yang akan dihadapi oleh adik-adik sekalian. Nah, ini ini hanya ujian modul ya, sekali lagi ini hanya ujian modul. Jadi yang akan dipelajari, atau yang akan diujiankan kali ini hanya sesuai dengan modulnya saja. Jika, sekarang yang akan dihadapi adalah modul inisiasi, maka yang dipelajari adalah modul inisiasi dan yang dikerjakan hanya modul inisiasi. Nanti akan ada, secara berkala, nanti setelah modul inisiasi ini keluar, nanti berkala beberapa minggu, nanti akan muncul modul median, kemudian beberapa minggu lagi akan muncul modul, terminasi. Nah, ini sebagai pengingat saja, kepada adik-adik mungkin ada yang tidak mengerjakan, ini kan karena kan, periode waktunya panjang. Jadi kayak misal kalau dulu misalnya di sekolah kan sekali waktu bersamaan, kemudian, gurunya memberikan soal, saat itu juga dijawab bersamaan. Nah, kalau yang ini kan sistemnya tidak, sistemnya itu tidak seperti itu. Jadi, dibuka waktu yang sangat panjang. Jadi waktu waktu periode mengerjakannya ini panjang. Jadi, lebih dari 1 minggu. Periodenya itu bisa 2 minggu, nanti bisa dicek di timeline-nya. Nah, periodenya bisa dikerjakan sekarang, bisa dikerjakan besok, atau dikerjakan lusa, tergantung kesiapan dari masing-masing, ananda sekalian. Nah, jangan sampai nanti ketika, soal inisiasi belum dikerjakan, terus kemudian muncul soal, median, ini nanti salah yang dikerjakan begitu. Jadi nanti sebelum mengerjakan tolong dicek dulu judulnya, apakah sedang mengerjakan inisiasi atau mengerjakan median atau mengerjakan terminasi begitu. Nah, sebagai pengingat untuk adik-adik sekalian, nada sekalian bahwa untuk ujian modul ini, walaupun tadi ya, durasinya itu panjang, tapi ini maksud saya durasinya itu kita bisa mengerjakan kapan pun. Nah, tapi ketika kita sudah masuk mulai mengerjakan, ini kita akan bermain dengan waktu. Jadi istilahnya, untuk satu mapel ini diberikan waktu mengerjakan soal itu selama 1,5 jam atau 90 menit. Jadi nanti akan masing-masing ujian atau masing-masing, mata pelajaran ini akan ada, 16 soal. Jadi akan ada 16 soal, 16 soal ini dikerjakan dalam waktu 90 menit, begitu. Nah, kalau sudah masuk, misalnya, sudah mengisi nama, kemudian diklik mulai. Nah, kalau sudah diklik mulai, maka, eee semuanya harus dikerjakan. Jadi 16 soal ini sulit atau tidak sulit, di situ ya harus dikerjakan dalam waktu 1,5 jam. Jangan sampai baru di tengah-tengah misalnya tidak siap, "Waduh, ini ternyata saya belum pelajari nih, saya belum siap ternyata sudah sampai soal nomor 10, masih ada 6 soal lagi, tapi ternyata lupa atau gimana." Nah, akhirnya, nggak diselesaikan dalam waktu 1,5 jam. Nah, ini kan jadi nanti statusnya tidak komplit, incomplete. Jadi akhirnya mau tidak mau nanti ini, nilainya tidak full utuh. Nah, ketika nilainya tidak full atau karena masih ada beberapa soal yang tidak dikerjakan, terus kemudian nilainya tidak sesuai tidak di atas KKM, maka, yang terjadi adalah, harus ikut remedial. Nah, jangan sampai seperti itu. Usahakan bahwa sebelum mengerjakan, ananda sekalian sudah siap untuk, "Oke, saya siap hari ini," misalnya, "Saya siapnya hari ini mau mengerjakan saat ini." Tidak apa-apa, jadi silahkan masuk, kemudian dalam waktu 1,5 jam selesai. Itu per mata pelajaran. Jadi nanti, eee
Tidak harus misalnya hari ini saya mau mengerjakan semua, silahkan. Misalnya saya hari ini mau mengerjakan bahasa Indonesia dulu, kemudian besok mengerjakan agama juga tidak apa-apa, karena durasi waktunya panjang, jadi bisa dikerjakan kapan saja. Pun misalnya saya mau mengerjakan tengah malam juga tidak apa-apa, karena memang waktunya dibuka, selama 2 minggu itu, mau dikerjakan kapan saja, ketika sudah siap, dipersilahkan. Itu sebagai pengingat. Jadi kalau misalnya nanti, sudah, eee, apa namanya, sudah masuk untuk memulai, itu tidak bisa kembali lagi. Jadi, usahakan sudah siap, sudah belajar, dan kemudian, tidak ada kendala-kendala lain gitu. Kalau misalnya pada akhirnya nanti walau alam ya ada kendala mati lampu atau lain sebagainya, nanti, bisa dihubungi apa namanya, bagian Korlasnya atau akademiknya untuk, ditanyakan, "Kalau ini misalnya ada kejadian, seperti ini bagaimana ya?" Gitu, untuk ada kebijakan lebih lanjutnya. Tapi selama tidak ada kendala-kendala seperti itu, misalnya kendalanya hanya, apa namanya, sudah siap, ya sudah tidak apa-apa silakan dikerjakan kapan pun, sebisanya. Nah, itu dulu, yang, sebagai pengantar untuk, hari ini simulasi ujiannya. Saya kasih contoh, seperti apa sih model ujian, mmm, tipe AKM ini. Ini, bentar. Iya, apakah, di layar saya sudah muncul? Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Iya, baik. Sudah, Bu. Sudah. Kalau begini sudah terlihat? Bu. Sudah, Bu. Iya, Sudah, Bu. baik, terima kasih. Ini adalah contoh dari, soal AKM. Nah, tipe ya, bukan soal AKM yang sebenarnya. Ini hanya kita mengadaptasi model soalnya saja atau tipe soalnya saja. Nah, untuk soal AKM ini atau tipe soal AKM ini yang akan dihadapi oleh adik-adik sekalian, itu, akan ada stimulusnya. Ini yang membedakan dengan, soal pada, eee sebelum-sebelumnya yang bukan yang bukan AKM atau yang biasa kita pahami. Nah, kalau untuk tipe AKM ini selalu akan ada stimulusnya. Nah, stimulus ini berupa informasi, bisa itu, percakapan, bisa itu teks wawancara, atau bisa itu model model, artikel, atau bisa informasi, cerita dan lain sebagainya. Nah, itu adalah stimulusnya. Nah, stimulus ini akan berisi informasi-informasi yang akan berkaitan dengan nomor soal yang akan dikerjakan selanjutnya. Misalnya di contoh seperti ini. Ini ada contoh teks wawancara. Teks wawancara ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dari nomor 6 hingga nomor 10. Jadi ini adalah bacaannya. Informasi awal, yang diberikan. Nah, kemudian dari informasi ini, akan ada, 5 bentuk soal yang muncul. Yang pertama adalah, tipe menjodohkan. Nah, tipe menjodohkan ini seperti ini. Jadi, di kolom kiri dan di kolom kanan, ini akan ada dua model, pernyataan. Nah, ini kita menjodohkan pernyataan di kolom kiri dengan kolom kanan, yang manakah yang sesuai, yang benar, gitu. Nah, di sini akan diberikan, jumlah yang berbeda. Ini adalah dengan maksud bahwa, agar adik-adik bisa membaca dengan seksama, kemudian memilih yang benar. Pasti di sini karena di kolom kanan ini ada 4, maka akan ada 1 yang tidak sesuai atau tidak benar. Maka harus hati-hati untuk menjawabnya, untuk menjodohkannya, yang manakah yang, sesuai, seperti itu. Kemudian tipe soal yang kedua adalah tipe soal, pilihan ganda biasa. Jadi, akan diberikan, pernyataan singkat, terus kemudian dipilih, salah satu dari A sampai D, di manakah yang jawaban yang benar. Kemudian tipe isian atau uraian singkat. Itu modelnya seperti ini. Jadi, diberikan pernyataan, wawancara adalah komunikasi timbal balik untuk menggali informasi dari seseorang, titik-titik, dan titik-titik. Nah, titik-titiknya ini yang nanti akan diisi. Nah, nomor 9 ini adalah model esai atau uraian. Jadi, buatlah
kalimat pembuka pada sebuah pelaksanaan wawancara. Jadi kita buat contoh kalimatnya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir adalah tipe pilihan ganda kompleks. Nah, tipe pilihan ganda kompleks ini seperti ini, yakni kita dikasih pernyataan, kita centang pernyataannya benar atau salah. Bisa jadi model pilihan ganda kompleks ini kan ada yang modelnya seperti ini, bentuknya benar atau salah, atau bisa jadi modelnya itu seperti ini. Bisa jadi modelnya itu bentuknya seperti di nomor 2. Jadi kita mencentang 2 atau lebih jawaban yang mungkin dianggap benar gitu. Jadi jawabannya lebih dari 1. Jadi tipe untuk pilihan ganda kompleks bisa seperti nomor 2 ini atau seperti nomor 10 ini, begitu. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan lebih dulu? Untuk tipe atau jenis soal yang mohon maaf. Ibu. Iya. Iya. Ini kan kebetulan orang tua semua ya Bu yang mengikuti rapat ini ya? Oh nggih. Nah, untuk anak-anak apakah ada nanti apa sih namanya simulasi gitu Bu? Karena kan ini berarti baru ya Bu ya? Iya, iya Ibu. Ini baru untuk di semester ini. Oh, saya kira ini ada apa Ananda yang ikut gitu karena di kelas sebelum di paket sebelumnya ini yang ikut Anandanya. Jadi Anandanya melakukan simulasi saat ini begitu. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Oh, kalau gitu berarti Anandanya ikut ya ini ya Bu? Maksud Iya, aku juga boleh. bingung makanya. Anandanya boleh ikut sekalian. Boleh ikut ya sekalian ya? Iya. Oke, makasih Bu. Iya, iya. Ini soalnya setelah saya memberikan penjelasan ini, nanti akan ada diberikan contoh simulasinya. Begitu, jadi kalau misalnya ada Ananda yang hadir, bisa nanti sekalian uji coba nanti akan seperti apa. Iya, sebagai pengingat, ini nanti ini bukan soal AKM dari Pusmenjar ya. Untuk sebagai informasi bahwa yang akan melakukan AKM yang sebenarnya, soal yang dari Pusmenjar itu adalah siswa yang berada di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi yang kelas 7 sama kelas 9 ini tidak mengikuti AKM yang sebenarnya. Jadi hanya contoh model kira-kira AKM itu yang seperti ini. Tapi yang akan merasakan atau yang akan melakukan tes AKM yang sebenarnya nanti itu adalah yang berada di kelas 8. Nah, ini yang akan dilakukan hari ini adalah hanya ini diberikan contoh simulasi ujian modulnya. Nah, untuk sekolah kita ini mengambil mengadaptasi tadi saya bilang mengadaptasi bentuk atau tipe soalnya gitu. Jadi biar nanti adik-adik yang di kelas 7 tidak kaget misalnya di tahun depan akan ada AKM. Maksudnya akan dipilih untuk mengikuti asesmen nasional, akan mengikuti ujian AKM, maka tidak akan kaget, oh saya sudah pernah di kelas 7 kemarin mengerjakan soal ujian modul tipenya AKM. Tapi kalau nanti soal AKM yang sebenarnya itu tidak dibedakan atas pelajaran, tidak dibedakan atas mapelnya ya. Misalnya kan kalau sekarang kan karena ini ujian modul jadi sesuai dengan mapelnya, jadi mapel bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS dan sebagainya. Ini kan yang kita ikuti hanya model tipe soalnya seperti itu. Nah, tapi nanti kalau yang akan mengikuti ujian AKM yang sebenarnya itu tidak ada pembedaan seperti bahasa Indonesia, IPA, IPS tidak ada karena hanya ada model soal literasi, numerasi. Nah, soal literasi ini nanti ada literasi fiksi, non-fiksi, seperti itu. Iya, maaf Bu Fia, mau menambahkan saja sedikit. Iya, bahwa silakan Bapak. Model AKM ini sebenarnya ini kan sekarang kita lagi simulasi untuk modul kita ya. Artinya model tipe soal AKM itu sudah diperkenalkan kepada seluruh warga belajar PKBM Generasi Juara. Baik itu paket A, paket B, maupun paket C.
Kemudian yang akan merasakan pertama kali soal AKM nasional itu adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Insya Allah bulan September dan Oktober ini pelaksanaannya. Ya, ini sekedar informasi saja, September dan Oktober ini. Kalau ayah bunda memonitor di grup forum PKBM, Bu Ida sudah posting jadwal pelaksanaan ujian AKM-nya. Yaitu mohon jadi perhatian terutama untuk orang tua yang anandanya di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sementara Ananda yang kelas 9, kelas 12, dan kelas 6 itu kemungkinan akan merasakan soal ini pada bulan Juli pada saat ujian kelulusan. Ya, karena tipe soal ini nanti akan digunakan. Jadi karena kemarin kan 2 tahun terakhir karena pandemi kita tidak ada ujian nasional. Kemudian ujian nasional katanya akan diganti dengan AKM ini, dengan AN ya, asesmen nasional. Nah, sementara asesmen nasional tahun ini digeser, yang seharusnya bulan Juli itu digeser ke bulan September Oktober ini. Nah, sehingga yang kelas 9 kemungkinan tahun depan akan merasakannya. Jadi ini juga harus diinformasikan supaya selalu mempersiapkan diri ya. Itu saja mungkin ya informasi tambahan yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan Bu untuk simulasinya kalau memang tidak ada pertanyaan. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Ya, di sini Ananda sekalian kalau misalnya sudah hadir, bisa Mas coba dicek di masing-masing akunnya melalui Elekta. Ini sistemnya kan online, jadi semua terintegrasi di dalam Elekta. Jadi silakan untuk masuk ke akunnya masing-masing. Di sana ada contoh uji coba untuk simulasi ujian modul tipe AKM ini. Ini tadi saya sudah tambahkan akunnya masing-masing, jadi coba apakah ada yang masih terkendala, belum bisa muncul, dan lain sebagainya, mohon dicek dulu. Bagaimana? Sudah ada? Ya, tanya di mana Ustazah? Judulnya uji coba. Bentar, karena saya buka ini. Seharusnya sudah muncul sih. Tadi. Sudah ada, Bu. Sudah ada ya? Yang belum? Belum Bu, ini ke Elekta dulu ya Bu? Iya, Munculnya ke Elektanya. Munculnya di mana? Di My Courses apa di Announcer? Di bagian assignment, yang di bendera assignment waiting to be accepted. Oke, terima kasih. Bentar Bu, belum. Ini saya sambil buka pakai akun saya juga. Coba. Namanya Bu? Uji coba ya Bu? Iya, uji coba.
Pak Rahmat, mohon dibantu untuk yang belum ada. Ini saya juga, kok saya belum ada ya? Saya juga, saya baru menambahkan akun saya. Soalnya kalau misalnya pakai akun ini, yang lain nanti jadi akun administrator. Ustazah Ahmad Halim Zuhdi. Nggih, sebentar. Nggak ada. Yang belum ada, itu tadi saya sudah nambahkan kelas 7, 8, dan 9. Tapi ada yang sudah masuk, ada yang belum masuk sih. Ini termasuk saya. Termasuk saya kok belum ada juga. Bentar Bu, ini belum ketemu anak saya Bu. Iya, nggak apa-apa Ibu, saya juga sambil mencari. Sudah masuk Bu, sudah dilihat, sudah tampil nih grupnya, sudah masuk. Iya, ternyata emang nggak bisa langsung ya. Saya nge-add akun saya sendiri nggak bisa ternyata. Nggak bisa, bisa lah Bu, ini sudah tinggal di-refresh dulu Bu ini. Iya, saya pakai akun saya, bukan pakai akun yang juara-juara itu Pak. Iya, udah keluar, tampil. Belum, kalau akun saya belum muncul. Ini saya sudah refresh. Kita dulu mungkin. Atau saya kirim email aja nih. Oh iya. Ngomong kamu. Bu, di sebelah mana ya? Saya mau gitu. Yang belum, masih ada yang, masih banyak yang belum ya? Ahmad Halim Zuhdi. Ya Pak? Ya, gimana? Ada yang belum Bapak? Coba saya cek ya. Faraz Iya. ya. Coba mungkin relogin dulu ya, keluar dulu dari Electanya, kemudian masuk lagi. Oh, yang belum ada, coba keluar dulu dari Electanya, kemudian masuk lagi. Kemudian kalau misalnya mau mencoba mencari, triknya saya tunjukkan. Saya tunjukkan triknya begini, ya. Nah, jadi kita kan masuk nih, masuk ke akun Electa kita nih. Nah, seperti biasa kita klik gambar bendera ya untuk kuis dan tugas ya, homework and quiz. Nah, klik gambar bendera, kemudian pilih yang new ya, jangan ya, kita pilih yang baru. Klik new. Nah, kemudian bisa kita gunakan filter di sini. Bisa kita filter yang hanya menampilkan kuis saja. Nah, ini nanti akan keluar tampil di sini. Iya. Begitu caranya. Silakan dicoba. Silakan dicoba dulu, Ibu dan Bapak atau Ananda sekalian yang mungkin juga ikut hadir. Oke, sudah. Mana lagi? Sudah. Oke. Ya. Tampilannya nanti akan seperti ini ya, uji cobanya. Ini saya coba masuk dengan akun siswa saya. Ini akan seperti ini, tampilan untuk uji coba. Ini nanti sebelum mengerjakan soal, alangkah baiknya untuk membaca petunjuknya lebih dulu. Seperti ini, dibaca dulu petunjuknya, kemudian nanti akan ada 5 bentuk soal yang akan diujikan. Nah, kemudian setelah sudah siap semuanya, maka dikerjakan. Oke, di sini soalnya itu untuk nomor 3 waktu mengerjakannya hanya 90 menit ya per mata pelajaran. Ini mungkin lupa diedit. Ini karena ini hanya uji coba saja. Jadi waktunya itu sebenarnya untuk 16 soal hanya 90 menit saja. Nah, kalau misalnya sudah semua, sudah bisa, silahkan coba diklik start
kuisnya. Diklik start quiz. Nah, kemudian nanti di sini akan ada contoh soal PG-nya. Contoh soal PG ini nanti tinggal dicentang saja yang mana yang benar, terus kemudian ini kan ada 5 pilihan A, B, C, 4 pilihan A, B, C, D, nanti tinggal di-submit saja. Oke, di-submit misalnya. Nah, terus kemudian ini contoh yang tadi adalah contoh soal untuk PG biasa. Kemudian ini ada contoh soal untuk PG kompleks. Nah, seperti ini. Nah, silakan pilih yang mana yang memungkinkan, yang benar seperti itu. Nah, ini saya jawab asal aja ya. Karena ini hanya simulasi, udah dijawab aja asal. Bisa jadi 2 atau misalnya bisa jadi ada 3 jawaban. Kira-kira yang mana yang benar. Oke. Kemudian menjodohkan. Nah, ini juga ada tipe soal untuk menjodohkan. Di sini ada diberikan pasangkan pernyataan yang sesuai. Ini ada pernyataan 1, 2, dan 3. Terus kemudian ada pernyataan D dan E. Jadi pasangannya yang mana? Jadi antara 1, 2, dan 3 ini 1 dipasangkan dengan yang mana, 2 dengan yang mana, 3 dengan yang mana. Dipilih yang paling benar. Misalnya saya tulis 1 dipasangkan dengan D, kemudian 2 dipasangkan dengan E. Mungkin ini yang jawaban yang benar. Atau misalnya bisa jadi 3 submit. Nah, ini adalah soal isean. Bahan yang digunakan untuk menghias kue donat adalah bisa ditulis di sini. Kira-kira apa? Coklat atau apa dan lain sebagainya. Kemudian di submit. Nah, dan soal yang terakhir adalah soal uraian. Soal uraian ini donat yang paling banyak diberikan kepada siapa? Jelaskan jawabanmu. Silahkan dijelaskan bla 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 ya seperti apa gitu. Ya. Oke. Ya, ini contohnya saja. Kemudian di submit kalau sudah dikerjakan semuanya, kemudian diklik finalize. Nah, ini artinya kita sudah mengerjakan semuanya dan kita sudah komplit. Nah, ini contoh kita lembar jawaban yang sudah terisi jawabannya semua. Adakah yang mau ditanyakan untuk model simulasinya? Ini nanti sebagai pengingat, ini kan hanya cara mengerjakannya saja. Ini teknisnya seperti ini, cara ngerjainnya. Oh, nanti kalau pilihan ganda jawab salah satu. Kalau PG kompleks bisa jadi 2 atau jadi ada 3 yang benar. Terus kalau menjodohkan kita tulis 1 pasangannya dengan yang mana, A pasangannya dengan yang mana, seperti itu. Kemudian isian titik-titik tinggal ditulis saja. Kemudian uraian kita jelaskan apa yang harus ditulis, apa yang mau kita jelaskan begitu. Nah, dari 5 soal ini seperti yang tadi sudah saya berikan contohnya di PowerPoint, nanti akan ada stimulusnya. Jadi stimulusnya itu informasi pendahuluan, informasi entah berupa teks wawancara atau misalnya berupa potongan artikel dan lain sebagainya, itu sebagai stimulus. Nanti stimulusnya ini yang akan memandu mengerjakan soal di nomor yang sesuai. Bisa jadi 1 stimulus 1 soal atau bisa jadi 1 stimulus untuk 2 atau lebih soal gitu. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Iya, silakan. Bu, ini nanti kan kita berarti boleh coba ya, maksudnya apakah ini masuk ke penilaian nantinya? Kalau untuk yang uji coba tidak masuk ke penilaian. Jadi ini kan yang saya berikan ini kan yang uji coba. Jadi nanti yang tulisannya uji coba berarti tidak masuk penilaian, hanya untuk sekedar uji coba saja. Oh, oke, gini toh rasanya ngerjakan secara online tuh seperti ini. Oh, ini milihnya harusnya begini begini begini. Ya itu saja. Itu tidak masuk ke penilaian. Tapi kalau sudah masuk ke tulisannya, misalnya ada judul ujian modul. Nah, berarti itu sudah masuk ke soal ujian. Tidak ada uji coba lagi kalau sudah masuk ke soal ujian. Jadi 1 kali masuk ya harus dikerjakan sampai selesai. Kalau tidak mau remedial gitu. Tapi saya harapkan untuk tidak remedial karena
lebih baik memang dikerjakan sampai selesai ini saja. Jadi nggak usah ada remedial lagi. Oh ya baik, berarti ini untuk model soal seperti ini hanya ada di kelas 8 ya Bu untuk paket B itu, kelas 7 dan 9 tidak ya? Tidak seperti ini ya modelnya? Untuk soal ujian modul ini semuanya, jadi 7, 8, 9 sama. Yang tidak, yang maksudnya Pak Rahmat tadi, yang akan mengerjakan soal AKM yang sebenarnya, soal dari Pusmenjar yang memang dibikin dari Pusmenjar langsung. Kalau ini kan soalnya kan yang bikin kita, yang bikin adalah rekan-rekan tutor sekalian yang sesuai dengan mata pelajarannya, sesuai dengan kelasnya. Ini kalau yang soal ujian modul. Kalau yang ujian AKM yang sebenarnya yang akan mengikuti asesmen nasional itu hanya kelas 8. Di tingkat paket B hanya kelas 8. Di tingkat paket A hanya kelas 5. Jadi kelas 5, 8, dan 11. Kelas 7 sama kelas 9 tidak ikut yang AKM gitu. Tapi yang kali ini dihadapi untuk ujian modul semuanya. Ujian modul ini kelas 7, 8, dan 9 gitu. Oh ya baik Bu, dimengerti. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semoga menjawab. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Sekarang saya sambil nyoba ngerjain nggak apa-apa kan Bu? Tidak apa-apa untuk yang uji coba. Pokoknya tulisannya uji coba. Kalau tulisannya selain uji coba, jangan diklik. Karena nanti kalau sudah diklik harus selesai. Iya Bu. Iya. Bu, kalau ujian ada simbol-simbol yang nggak boleh nggak Bu? Hah? Gimana? Simbol-simbol kayak koma. Oh, boleh. Boleh. Kalau strip gitu? Bisa. Tadi saya kan pakai strip tadi. Satu strip. Jadi saya nulisnya strip itu maksudnya satu pasangannya dengan D. Atau misalnya kalau nggak mau pakai strip ya ditulis aja satu berpasangan dengan D, dua berpasangan dengan E. Seperti itu. Bisa. Atau misalnya lebih ringkas satu strip D itu juga maksudnya pasangan. Silakan. Yang jelas Iya. pasti tutornya mengerti. Ya. Bu. Ya. Kasih Bu. Semoga menjawab. Baik, ada lagi? Ini masih jam 10. Oke, jam 10:04. Ya, kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada pengurangan nilai. Sekali lagi ini hanya ujiannya tidak ada pengurangan nilai. Jadi silahkan dijawab. Pokoknya jangan sampai kosong ya. Jadi usahakan untuk diisi semua. Gitu. Karena tidak ada pengurangan nilai, maka silahkan saja dijawab seoptimal yang bisa dikerjakan. Ada lagi yang lain? Ujian modulnya sama seperti semester lalu ya, untuk kelas 9. Maksudnya tipe soalnya atau mohon maaf, tipe soalnya ini semua sama AKM ya. Tipenya jadi kalau sebelumnya itu hanya ada 2, hanya ada pilihan ganda dan urean, berarti yang sekarang tipenya 5. Yang tadi seperti saya simulasikan, tadi kan ada 5 model soal kan, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, urean, dan isian, seperti itu. Jadi modelnya seperti itu. Soalnya beda, karena kan ini yang pertama kali. Ya, kalau tidak salah ingat saya ini yang pertama kali untuk model AKM, tipe AKM. Ujian digabung semua? Enggak, jadi nanti per mata pelajaran. Jadi
untuk paket B ini kan ada 7 mata pelajaran. Jadi nanti akan ada 7 soal modul inisiasi. Jadi perlu diingat karena ini yang dalam minggu ini yang sudah muncul itu adalah soal modul inisiasi. Maka akan ada 7 link kuis atau link ujian soal modul inisiasi. Nanti kalau median ya nanti akan ada 7 lagi. Nanti kalau sudah masuk terminasi ya akan ada 7 lagi gitu. Jadi masing-masing mapel. Jadi dibaginya per masing-masing mapel. Sekali lagi ini bukan soal AKM asesmen nasional ya, bukan. Ini hanya mengikuti model soalnya saja, tipe soalnya saja gitu. Jadi kalau model soal AKM itu ada stimulusnya, kemudian ada 5 pilihan 5 tipe soal seperti itu. Itu yang diadaptasi. Tapi bukan soal AKM. Karena soal AKM yang sebenarnya tidak akan dibagi per modul, tidak akan dibagi per mapel. Gitu. Iya, tipe AKM ini untuk semua mata pelajaran. Jadi ada 7 ya, berarti ada 7. 7 kita untuk paket B ada 7 mapel, maka akan ada 7 7 link soal AKM, tipe AKM. Ada Bahasa Indonesia, PADBP, PPKN, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Berarti soalnya random ya Bu ya, dalam satu kali pengerjaan itu soalnya bisa tercampur dengan mata pelajaran lain gitu ya Bu ya? Tidak. Jadi masing-masing. Jadi untuk Bahasa Indonesia ada linknya sendiri. Untuk sebentar, saya lihatkan dulu ya. Coba saya cari sebentar. Sebentar. Oke, seperti ini nanti ya. Ya, bisa dilihat di layar saya ya. Ini nanti soalnya masing-masing. Jadi ini seperti ini. Ini nanti akan ada ujian modul inisiasi IPA. Jadi ini hanya khusus yang IPA saja. Kemudian nanti ada ujian modul inisiasi PADBP. Berarti ini hanya khusus untuk PADBP saja, kelas 7. kelas 7. Terus nanti ada juga ini misalnya untuk IPS kelas 8, berarti nanti ada sendiri. Jadi ini tidak tercampur IPA IPS Bahasa Indonesia itu ini nggak akan nyampur karena dia dibedakan berdasarkan mapelnya gitu. Nanti kalau yang terdaftar atau yang terregistrasi di kelas 7 ya berarti nanti yang akan muncul 7 link agama, link PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, dan Matematika gitu. Oh, berarti ini termasuk modul inisiasi median dan terminasi ini di satu link ini gitu ya Bu ya maksudnya? Tidak, ini kan tidak. Ini kan tulisannya inisiasi, berarti yang akan berjalan hanya inisiasi. Begitu. Nanti kalau ini di waktu kenapa? Di waktu juga kah ini? Iya, semua di waktu ini kan ada available time-nya kan. Jadi kita bisa mengerjakan dari tanggal 30 sampai tanggal 23 bulan 10. Berarti 23 Oktober. Jadi soal ini misalnya satu soal ini tulisannya kan judulnya adalah ujian modul inisiasi IPS kelas 8.
Ini artinya adalah, ini adalah soal ujian modul inisiasi saja. Inisiasi saja, mata pelajaran IPS untuk kelas 8. Nah, ini dibuka dari tanggal 30 Agustus sampai 23 Oktober. Begitu. Maksud saya Jadi- itu kayak apakah ada waktu berjalannya seperti 1,5 jam itu yang 90 Iya. menit itu? Ada. Tuh, Ada sama ya? Jadi nanti ini kalau misalnya saya klik soal ini, saya klik masuk atau saya klik mulai, nanti yang akan berjalan adalah 90 menit gitu. Oh iya, sama ya. Iya. Ini apakah diawasi, Bu? Maksudnya seperti kita harus menyalakan kamera atau diawasi oleh tutor atau pengawas seperti itu, Oh, atau tidak. tidak sama ya seperti ini? Tidak ada sistem pengawasan. Jadi silakan silakan dikerjakan saja. Misal ini dikerjakan kapanpun, tidak ada yang ngawasin. Jadi ya sistemnya jujur-jujuran pribadinya. Oh iya, baik, dimengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, semoga menjawab. Maaf Bu, mau nanya. Iya, silakan Bapak. Ini kan kalau di tampilan kita ini, kalau di tampilan Ibu tadi kan ada start date-nya tanggal berapa. Kalau di tampilan kita ini cuma ada due date-nya aja ya. Start date-nya nggak ada ya? Itu pakai HP Pak ya? Nggak, pakai laptop. Oh, pakai laptop. Ini startnya semua tanggal 30 sih. Kalau misalnya tidak muncul, sebenarnya di timeline-nya sudah ada. Di timeline-nya itu, ya silakan Iya, Pak Bu. Rahmat, mungkin mau ditambahkan. Maaf motong. Jadi untuk tampilan di siswa memang hanya menampilkan due date. Ketika dia belum masuk availability-nya, itu tidak akan tampil. Ketika sudah masuk di availability, dia akan tampil beserta due date-nya. Sementara kalau di akun tutor, itu kita bisa setting availability dan due date. Jadi memang kalau untuk siswa dia hanya menampilkan due date. Dan kalaupun di availability, di siswa juga akan tampil, Bu. Kan gitu, kemarin kita sudah setting bahwa availability-nya setelah tanggal 30 Agustus kan. Seperti itu, Bu. Paling ngelihatnya di status aja kali Pak Rahmat ya. Karena di tampilan kami itu ada due date, created by, sama status kali ya. Not started atau sudah started gitu kali. Nah, kalau untuk itu nanti kan bisa dilihat di filter atas, Pak. Karena Elekta sudah otomatis filter antara new, in progress, complete, dan expired itu. Jadi fokus di new dan in progress. Ya, jadi kalau yang sudah dibuka dia statusnya akan in progress kan. Kalau dia belum pernah dibuka dia ada di new. Itu mohon dikonfirmasi lagi ke Anandanya supaya fokus di dua itu. Karena kalau sudah masuk statusnya completed itu otomatis itu akan menjadi tanggung jawab tutor untuk memeriksa. Sementara tanggung jawab anak-anak kalau mengerjakan itu di bagian new dan di bagian in progress. Begitu, Pak. Oke, noted Pak Rahmat, makasih. Baik, sudah menjawab ya Bapak ya. Baik, saya akan lanjutkan dengan yang lain. Ya, untuk tipe AKM ini akan berlaku untuk ujian modul median dan terminasi juga. Gitu. Karena yang sekarang sudah dibuka itu yang inisiasi. Nanti secara berkala sesuai dengan timeline-nya nanti akan ada ujian median, kemudian nanti kalau sudah masuk timeline-nya terminasi ya nanti akan muncul ujian terminasi. Tipenya sama. Untuk ujian modul kelas 7 ini sudah mulai. Jadi kelas 7 8 itu sudah mulai tanggal 30. Jadi sudah dibuka hari ini. Jadi hari ini sebenarnya sudah bisa dikerjakan. Kalau yang sudah siap untuk ujian hari ini silakan. Tapi kalau misalnya saya belum siap, saya mau belajar dulu, nanti saya mau ngerjain hari Rabu atau hari Kamis, nggak apa-apa, silahkan begitu. Dan kalau misalnya mau mengerjakan, saya hari ini cuma mau ngerjakan satu aja dulu nih, misalnya saya mau ngerjakan bahasa Indonesia aja dulu yang paling mudah misalnya. Itu juga nggak apa-apa, misalnya dibuat jadwal, saya hari Selasa ngerjakan bahasa Indonesia, hari Rabu ngerjakan matematika, itu dipersilahkan. Karena ini kan sudah
masing-masing pribadi ya, apa namanya, Ananda sekalian, karena soal sudah diberikan semua, jadi silahkan dikerjakan yang mana yang lebih dulu bisa dikerjakan, begitu. Jadi tidak ada apa namanya, jadi tidak ada selesai bahasa Indonesia harus langsung matematika, enggak harus. Jadi kalau misalnya saya belum siap matematika, besok aja deh ngerjain matematika, ya silahkan, gitu. Pokoknya selama masih dalam batas due date sebelum due date-nya berakhir, begitu. Kalau ditahan dulu di satu mapel dan sudah disubmit tapi belum siap ke mapel lainnya gimana? Oh, jadi pokoknya satu mapel selesai itu langsung di-complete ya. Jadi jangan sampai misalnya sudah ngerjakan 16 soal tapi belum di-complete, nanti statusnya di apa namanya, di gurunya atau di lembar jawaban gurunya nanti statusnya belum komplit. Nah, ini usahakan untuk dijawab semuanya. Jadi jangan sampai ada nilainya yang jangan sampai ada lembar yang kosong gitu. Karena tidak ada pengurangan nilai, maka silakan dijawab saja. Gitu. Jadi nanti dicek semua jawabannya, oke, jawaban saya sudah full semua. Setelah full semua, kemudian di-submit complete gitu. Jadi kalau misalnya sudah satu mata pelajaran sudah selesai, ya sudah, nanti silahkan mau langsung dilanjutkan mata pelajaran yang lain boleh, tidak dilanjutkan mata pelajaran yang lain depending, oh besok aja lah yang mata pelajaran lain juga boleh, seperti itu. Oke. Kemudian tiap ujian yang paling susah itu ngerjain matematika, soalnya suka pakai rumus, susah ngetiknya kalau pakai keyboard. Oke, silakan. Misalnya, saya nggak tahu nih tadi. Baik, ini untuk soal ini ya, memang ini jadi salah satu poin yang belum di follow up oleh Elekta ya. Jadi secara membuat sistem kami punya fitur math equation ya. Jadi fitur mengetik rumus itu ada. Tapi pada saat siswa menjawab, fitur keyboard math equation-nya itu belum aktif. Ini memang salah satu yang memang harus dimasukkan buat kita ya ke Elekta, bahwa kalau kita bikin soal atau pada saat kita bikin komentar di course, di diskusi, itu fitur keyboard untuk math equation itu bisa diaktifkan. Tapi untuk menjawab esai itu fiturnya belum aktif. Tapi ini mungkin bisa kita tes selagi uji coba ini. Coba mungkin Bu Fia bisa cek untuk yang soal uraian, yang esai, apakah fitur keyboard math equation-nya sudah bisa diaktifkan gitu. Mic-nya Bu, mic-nya belum hidup. Ya mau tunggu sebentar, saya lagi coba buka pakai akun saya. Akun siswa. Mana ya tadi? Oh, sudah komplit, saya nggak bisa mengulang. Ini saya hapus dulu kalau gitu. Oh, ini saya mohon maaf, ini saya harus hapus dulu akun saya untuk buka ulang. Bagaimana Bu Fia, sudah dicoba? Karena tadi kan saya sudah komplit, jadi saya nggak bisa ngulang Pak. Jadi saya harus buka uji cobanya, saya hapus akun saya dulu, baru saya bisa masuk lagi. Pak Rahmat? Halo? Iya, halo, silakan. Kalau gitu, Itu sih saya coba tadi pakai akun kayaknya saya. Coba ya pakai akun saya. Iya, coba Bapak. Ini saya soalnya akunnya tadi kan udah kepake, jadi saya nggak bisa kalau ngulangin lagi. Saya harus harus hapus dulu baru ngulang. Oke, ini saya coba pakai akun saya. Saya start quiz. Ini misalnya saya jawab oke. Sembarangan saja oke.
Nah, ini enter your answer ya kan. Nah, fitur ini ternyata keyboardnya itu tidak ada option untuk apa namanya pilihan rumus. Jadi memang kalau untuk matematika fitur menjawab sininya, fitur keyboardnya ini nggak tampil. Tapi kalau kita misalnya membandingkan dengan course di sini misalnya, kemudian misalnya kita lihat ya contoh di course, kita diskusi misalnya, kemudian kita klik komen atau add comment. Nah, di sini fitur-fitur ini bisa ditampilkan ya. Ada question nih, kita klik di sini, tuh. Ini rumus-rumus seperti ini, simbol-simbol bisa ditampilkan. Tapi kalau di mana? Di sini tadi di soal ujian ini ternyata belum bisa ya. Soal ujiannya ternyata belum bisa ini. Jadi memang dari Elekta memang fitur untuk ketik rumus masih belum aktif di menjawab kuis gitu. Tapi kita sebenarnya sudah pernah menyampaikan ke pihak Elekta supaya diupdate seperti itu. Silakan dilanjut Bu, menjawab pertanyaannya Bu. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Ini saya baru hapus punya saya nih. Di chat banyak yang bertanya Bu. Oke. Kalau IPS sampai kapan? Sebentar, berapa lama ujian modul dibuka? Ujian modulnya dibuka dari untuk yang inisiasi ya. Ini yang untuk inisiasi dibuka dari tanggal 30 Agustus sampai 23 Oktober. Jadi lama sekali ya, itu 1,5 bulan. Jadi mau dikerjakan sekarang, dikerjakan 2 hari lagi, 3 hari lagi, silakan. Selama waktunya dibuka. Tapi kalau sudah masuk ke satu soal, satu mata pelajaran itu hanya diberikan waktu mengerjakan sebanyak 90 menit. Begitu. Ujiannya ini dibuka dari tanggal 30 sampai tanggal 30 Agustus sampai 23 Oktober, tapi untuk mengerjakannya satu mata pelajaran itu 90 menit. Sebanyak 16 soal. Oke, IPS sampai kapan? Sama ya. IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Agama itu seperti yang tadi due-date-nya 23 Oktober. Untuk IPS saja kalau sudah masuk ke mata pelajaran IPS itu dikasih waktu mengerjakan sebanyak 1,5 jam atau 90 menit. Kemudian untuk ujian inisiasi berapa modul per mata pelajaran? Inisiasi 1 modul. Jadi inisiasi sekarang nih 1 modul untuk yang kelas 7 modul 1, kelas 8 modul 6, kelas 9 modul 12 kalau saya tidak salah ingat. Jadi nanti bisa dicek ya di masing-masing yang sudah dipelajari. Jadi yang sudah dipelajari misalnya kelas 7 saya baru belajar modul 1 ya berarti itu saja. Inisiasi hanya modul 1 saja. Kalau saat mengerjakan ujian masih bisa ke halaman soal sebelumnya untuk merevisi jawaban sebelum submit selesai ujian. Iya, masih bisa back. Jadi kembali ke halaman sebelumnya itu masih bisa untuk merevisi jawaban. Tapi kalau misalnya sudah sampai ke tahap finalize itu apalagi sudah diklik itu sudah nggak bisa sudah tidak bisa back lagi ya. Jadi sebelum terakhir itu masih bisa dicek dulu jawabannya kalau misalnya masih kurang yakin. Begitu. Harus bagaimana kalau jawabannya diharuskan pakai rumus? Wah ini susah karena memang nggak ada fitur rumusnya. Begitu. Jadi mau tidak mau ya ditulis apa? Kayak nulis biasa gitu. Pak Rahmat ini juga nggak bisa ini ya Pak ya, nggak bisa foto langkah pengerjaan ya. Maksud saya Elekta nih, jadi untuk Elekta ini memang sangat terbatas sekali.
Masih ada keterbatasan fitur, terutama untuk yang, soal-soal dengan rumus. Jadi selama ini hanya bisa kayak menjawab dengan kata-kata, begitu. Jadi kalau misalnya ada soal yang mengharuskan pakai rumus, ya bagaimana ya nulisnya? Saya juga ya paling nggak ditulis jawabannya saja paling, hanya ditulis jawaban akhirnya saja, begitu. Karena memang mohon maaf, karena memang ini keterbatasannya Elekta, jadi nggak bisa, submit selain apa namanya, kata-kata gitu. Maksudnya, di sana tidak ada ini pilihan menambahkan equation atau menambahkan gambar. Kalau andai kata misalnya ada fitur untuk menambahkan gambar atau equation, maka itu masih bisa dipakai. Jadi bisa ditulis di kertas, kemudian difoto, kemudian di-submit, gambarnya, atau misalnya tidak mau bisa pakai equation. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya ditulis sebisa mungkin. Jadi langkah pengerjaannya ditulis sebisa mungkin. Kalau saya biasanya kalau nulis gitu, ya misalnya X ditambah Y gitu, ya saya tulis aja X ditambah Y sama dengan gitu. Jadi saya tulis langsung X ditambah Y. Coba sebentar ya. Mana ini? Agak susah ya question ini, Bu, ya? Iya, ya gimana ya, Pak, memang, keterbatasan dari Elektanya. Oke, coba nanti kita akal-akalin kali ya misalnya. Iya, jadi sebentar saya coba lihat. Saya kalau nulis itu sambil lihat. Mohon maaf ini saya masih loading. Iya, misalnya ya misalnya seperti ini, ya sudah harusnya dia, harus pakai rumus misalnya. Ya saya biasanya tulisnya cuman X ditambah Y sama dengan berapa, misalnya sama dengan 50, kemudian X kuadrat ditambah Y atau Y plus 1 sama dengan 20, ya saya nulisnya seperti ini biasanya. Jadi kalau misalnya nulis kuadrat, saya kasih tanda kayak gini, jadi X kuadrat maksudnya. Kemudian kalau misalnya harus nulis X per Y, ya saya tulis aja X per Y ditambah, Y plus 2X dikuadratkan, ya saya nulisnya seperti ini. Begitu saja sih yang bisa saya, maksudnya ini contoh kalau misalnya menggunakan rumus, begitu. Jadi ya ditulis langkah pengerjaannya seperti ini. Gitu. Mohon maaf ini siapa ya suaranya siapa? Apa bisa dipahami? Bisa dipahami untuk yang tadi bertanya untuk yang pengerjaan dengan mode rumus. Jadi ya kalau misalnya ada rumus ya seperti ini aja ngerjainnya. Begitu. Misalnya mencari kecepatan S ini kan rumusnya S sama dengan V dibagi T, maka kecepatan sama dengan kok dibagi sih? S dikalikan T, maka S dibagi T sama dengan misalnya 200 meter atau 200 kilometer dibagi 2, ini 2 jam ya, 2 jam dikalikan 60 menit. Nah, 60, ini nanti jawabannya titik-titik-titik kilometer per jam. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya harus mengerjakan dengan model rumus begitu. Ya. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Ya, terus
Mana lagi? Kelas 9, ujian modul inisiasinya kapan, Bu? Kelas 9 kapan ya? Saya nggak hafal ini timeline-nya mana ya? Mungkin bisa dicek di timeline-nya ya, untuk yang kelas 9. Itu masing-masing siswa seharusnya sudah diberikan timeline sama kalender akademiknya, nanti bisa dicek tanggal berapa mulainya. Gitu. Mohon maaf saya tidak hafal ini. Nanti saya coba lihat. Kemudian saya jawab dulu selanjutnya. Apa MGK bisa diketik dulu di tempat lain lalu di-copy? Maksudnya MGK apa ya? Mungkin, Bu, mungkin. Nah, Oh, mungkin. Oh, maaf saya nggak ngerti. Ini bisa nggak ya kalau di-copy? Kalau misalnya di-copy. dicoba aja buka Word dulu, kemudian pakai Ini saya lagi buka. Saya coba buka Word. Closed. Word. Mana nih? Iya, coba ya. Oke, misalnya ada equation, ini bisa nggak sih? Saya nggak tahu. Y plus 2 X plus 1 sama 20. Ya misalnya seperti ini. Ini saya copy. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Bisa ditulis. Jadi kalau misalnya, tapi hasilnya nggak kayak ini ya, tidak seperti tampilan yang di Word kan tampilannya seperti ini, susunannya seperti ini. Jadi nanti ini kalau di copy ya susunannya akan seperti ini, Y plus 2 dibagi gini, yaitu. Tidak terampil, Bu, yang di Elektanya, Bu. Oh iya? Oh tidak tampil? Ibu menampilkan Word saja ini. Screen sharing-nya di presenter. Oh iya, maaf. Saya belum pindahin. Ternyata ini tadi yang tadi saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, ini kalau sudah saya paste di sini hasilnya seperti ini. Y ditambah 2 dibagi X plus 1 sama dengan 20. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Jadi sama seperti saya kayak tadi, nulis biasa tadi. Misalnya apa namanya? Tampilannya tidak seperti yang di Word ya. Kalau di Word itu kan modelnya itu susunannya menyusun ke bawah seperti ini. Kalau di Elekta jadi susunannya seperti ini. Susunannya kayak tulisan ke samping dan seterusnya begitu. Jadi bisa sih sebenarnya ditulis di Word dulu, cara pengerjaannya langsung di-copy, di-paste ke apa namanya, ke ini, ke Elektanya gitu. Mana lagi? Oke, ya apakah itu menjawab? Iya, semoga menjawab ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Untuk simulasi hari ini, kalau misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, ya saya harap semuanya nanti sudah siap ketika akan mengikuti ujiannya. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal yang mampu dikerjakan, berikan hasil yang terbaik, berikan usaha yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya memang tidak ada tambahan lagi, Pak Rahmat mungkin ada tambahan lagi sebelum kita akhiri, mungkin ini sudah cukup saya rasa. Kalau dari saya, silakan Pak Rahmat kalau misalnya ada yang mau ditambahkan. Saya pikir sudah cukup juga, artinya bahwa di PKBM Generasi Juara kita selalu mengikuti perkembangan ya, ketika teman-teman bisa tahu bahwa model soal adalah menggunakan AKM, maka kita pun mengikuti tipe soal model AKM. Ini tentunya juga harus didukung oleh ayah bunda untuk mengingatkan anandanya agar selalu siap belajarnya.
Itu saja mungkin kesempatan kali ini, semoga ujiannya berjalan dengan baik dan lancar. Karena ini adalah modul inisiasi, mungkin baru pertama kali ujian. Karena semua siswa PKBM Generasi Juara baru pertama kali menggunakan model AKM, ya. Jadi semuanya juga pasti akan bertanya-tanya dan pasti akan bingung juga. Tapi ya enggak apa-apa, kita akan coba-coba sama-sama lewati prosesnya, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Itu saja Bu Fia, silakan kita akhiri saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat untuk penutupnya. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, apabila nanti di kemudian hari ada yang kurang jelas, maka silahkan untuk menghubungi Korlasnya atau nanti Korlas akan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan hal ini gitu. Ya, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya dari penyampaian saya. Terima kasih untuk waktu dan kedatangannya. Saya semoga semua bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Selamat ujian, selamat mengerjakan. Saya tutup hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.